Ratusan jemaah umroh asal Jember, Jawa Timur terlantar dan kelaparan di Jeddah, Arab Saudi. Bagaimana ya rasanya ngopi di tempat yang memiliki nilai sejarah? Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi di Oke Zone Update hari ini bersama saya Nata Arman dan berikut Oke Zone Update selengkapnya. Kita buka dengan berita Marsyah yang belum lama ini membuat ulah lagi. Mas Ria kembali membuang kotoran ke rumah tetangganya. Atas perbuatannya tersebut, Marsyah kembali terancam masuk bui. Waduh, nih orang gak ada kapok-kapoknya ya. Mas Ria, seorang ibu rumah tangga warga desa Jugosatru, Sukodono, Sidoarjo, Selasa siang kembali diperiksa tim penyidik Satpol PP Sidoarjo. Ia dilaporkan tetangganya sendiri, Wiwi Winarti, karena mengulangi perbuatannya membuang kotoran manusia di depan rumahnya. Di hadapan penyidik, Mas Ria mengakui perbuatannya dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya, Mas Ria akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Rabu pekan depan. Kali ini Mas Ria terancam hukuman penjara maksimal 3 bulan karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Dikonfirmasi awak media, Mas Ria memilih diam dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Mas Ria sempat viral di media sosial terkait perbuatannya yang membuang kotoran manusia ke rumah Wiwi Winarti tetangganya sendiri. Korban menilai tindakan pelaku yang pernah dihukum selama sebulan kali ini tidak bisa dimaafkan. Mas Ria terpaksa harus berurusan dengan hukum lagi karena mengulangi perbuatannya membuang kotoran di depan rumah Wiwi Winarti yang masih tetangganya. Tak hanya itu, Mas Ria pun sempat mengejek korban dengan berjoget usai membuang kotoran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prawono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan jemaah umroh asal Jember, Jawa Timur terlantar dan kelaparan di Jeddah, Arab Saudi. Untuk tiket pesawat sendiri, jemaah harus mengeluarkan biaya sendiri. Para jemaah juga ditipu biro umroh palsu. Sejumlah jemaah umroh di dalam bus ini protes lantaran tidak juga sampai ke bandara, namun malah dibawa berputar-putar oleh sopir di Jeddah, Arab Saudi. Lantaran geram tidak ada kejelasan, jemaah kemudian mendesak sopir bus untuk membuka pintu yang sengaja dikunci. Kejadian ini berlangsung saat jemaah akan pulang ke tanah air setelah beberapa hari melakukan haji kecil. Jemaah diduga tidak dibelikan tiket pesawat untuk pulang ke tanah air oleh Biro Umroh BZZ yang membawa mereka. Untuk bisa pulang, jemaah terpaksa mengeluarkan biaya sendiri setelah sempat bermalam di hotel yang disediakan KBRI. Seorang jemaah mengaku telah curiga dari awal pemberangkatan yang sedianya dari Surabaya langsung menuju Jeddah, namun malah ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan bus. Padahal mereka membayar 36 juta rupiah per orangnya. Sementara itu, saat akan dikonfirmasi mengenai penelantaran jemaah ini, kantor Biro Umroh BZZ terlihat sepi dari aktivitas. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Setelah beras plastik, kini beredar telur ayam yang diduga palsu dan meresahkan warga di kota Kolaka, Sulawesi Tenggara. Petugas Dinas Kesehatan pun langsung mengambil sampel untuk memeriksa telur yang diduga palsu tersebut. Seorang warga Kelurahan Lamokato, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menemukan telur yang diduga palsu. Memburu 10 butir telur di pasar, warga dikagetkan dengan telur yang ternyata hanya berisi kuning telur saja. Warga juga curiga lantaran kuning telur itu sangat kenyal seolah memegang plastik.
Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yang menerima informasi langsung mendatangi rumah warga yang menemukan telur yang diduga palsu. Petugas pun mengambil sampel telur untuk dilakukan pemeriksaan di BP POM Kota Kendari. Menunggu hasil laboratorium telur yang diduga palsu tersebut, warga diminta berhati-hati mengkonsumsi telur yang diduga palsu tersebut. Ditakutkan mengkonsumsi telur yang diduga palsu tersebut bisa mengganggu kesehatan. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Yusrin Teddy, iNews melaporkan. Hujan disertai angin kencang membuat puluhan pohon tumbang dan tiang listrik roboh di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya aliran listrik pun sempat padam beberapa jam. Hujan disertai angin puting beliung yang terjadi di wilayah Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa sore. Kencangnya angin sempat membuat warga panik berlindung. Angin juga membuat puluhan pohon tumbang serta tiang listrik yang ada di depan kantor Kecamatan Ciamas juga roboh. Akibat kejadian itu, jalan di kawasan Ciamas seperti Jalan Laladon ditutup karena tertutup pohon besar yang tumbang. Tumbangnya tiang listrik juga menyebabkan pemadaman di kawasan itu selama beberapa jam. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Ciamas dan juga BPBD Kabupaten Bogor langsung melakukan pembersihan jalan dengan cara menebang batang pohon. Angin kencang kerap terjadi di musim pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan. Untuk itu, warga diminta waspada, terutama jika berada di bawah pohon besar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sayembara biasanya untuk mencari jodoh, namun berbeda sayembara yang dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Sayembara kali ini untuk mencari maling, bahkan tidak tanggung-tanggung. Sayembara ini berhadiah ratusan ribu rupiah. Berbagai aksi pencurian terjadi hampir setiap hari di kawasan Jalan Tani Asli Gang Samin, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mulai dari pencurian meteran air, telepon genggam, hingga pencurian sepeda motor. Kesal dengan maraknya aksi pencurian, warga pun menggelar sayembara tangkap maling. Warga memasang spanduk berisikan tulisan "Tangkap maling pada malam hari berhadiah uang Rp500.000. Sedangkan tangkap maling siang hari mendapat hadiah Rp300.000. Warga sebenarnya telah mencurigai sejumlah orang, namun maling tak kunjung tertangkap. Selain memasang spanduk sayembara tangkap maling, warga juga memasang kamera CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Nah, warga meminta semua pihak bisa bekerja sama menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Warga berharap pemasangan spanduk sayembara tangkap maling dan CCTV dapat mencegah pencurian di kawasan ini. Sejauh ini, warga menduga para pelaku merupakan pecandu narkoba serta judi online. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Penjual es teh di Bandung, Jawa Barat punya cara unik untuk memasarkan dagangannya dengan mengadopsi konsep SPBU Mini. Menariknya lagi, penyajian gerai es teh bernama Pertehmina ini unik bukan? Lantas seperti apa berikut liputannya untuk Anda. Jangan tertipu tampilan pom mini yang satu ini pemirsa. Meski sekilas bentuknya sama, namun pom mini di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung ini tidak menjual bahan bakar minyak. Gerai minuman unik bernama Pertehmina ini mengusung konsep layaknya pom mini pada umumnya. Mulai dari bentuk, warna, beragam pilihan, dan harga teh hingga cara penyajiannya. Tak lupa penjual juga menakan seragam yang biasa dipakai karyawan SPBU dan mengucapkan slogan dimulai dari nol. Bedanya box Pertehmina berisi sejumlah bahan dan peralatan pendukung jualan es teh. Banyak pembeli penasaran dengan gerai es teh model baru ini, terlebih harganya juga terjangkau. Pemilik Pertehmina mengaku ingin menjual produknya dengan cara yang tidak biasa, mengingat bisnis jualan es teh tengah naik daun. Sementara teh yang digunakan berasal dari perkebunan teh di wilayah Jawa Barat.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, momen Halloween selalu menjadi magnet untuk anak-anak. Ragam kegiatan digelar dalam menyambut hari Halloween dengan cara sejumlah kegiatan edukatif. Pemirsa, Halloween nggak melulu diisi dengan hal-hal yang menyeramkan. Di sini saya akan mengajak Anda untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, namun pastinya masih bertemakan Halloween. Yuk! Ya, bertema Spooktacular Party. Sebuah sekolah dan kelas edukasi anak di Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menggelar rangkaian kegiatan Halloween. Puluhan anak-anak berkumpul mengikuti sebuah acara Halloween dengan kostum yang lucu-lucu. Dekorasi ruangan yang penuh dengan ornamen Halloween juga menambah serunya suasana. Lebih dari 10 kegiatan edukatif digelar untuk mengasah keterampilan anak-anak. Mulai dari kelas sensorik, membuat sejumlah keterampilan seperti membuat topi, lampu bertema Halloween, juga melukis buah labu. Nah pemirsa, ini merupakan salah satu kegiatan yang ada di kelas ini, yaitu pumpkin painting. Jadi di sini anak-anak akan melakukan gambar nih, mereka akan menggambar di atas labu asli ini. Nah, selain kegiatan ini bisa mengasah kreativitas, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih kesabaran anak. Wah, seru sekali kan? Tak hanya itu, acara ini juga dimeriahkan dengan lomba kostum dan tari ala karakter Wednesday. Banyaknya kegiatan yang digelar membuat para peserta, baik anak maupun orang tua, sangat antusias. Acara yang digelar selama 2 hari ini juga membangun jiwa kompetitif para peserta dengan memberikan hadiah di penghujung acara. Wah, pemirsa, ternyata seru sekali menghabiskan ataupun beraktivitas bersama adik-adik di sini, dan diharapkan dengan adanya kelas edukatif ini dapat memacu para anak-anak untuk dapat belajar lebih giat dengan cara yang menyenangkan. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Gimana kok diprotek? Jika Anda sedang berada di Lumajang, Jawa Timur, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke panorama kapas biru yang tengah viral di media sosial. Mengapa viral? Kita lihat liputannya. Menikmati segarnya pemandangan sungai, indahnya air terjun dari ketinggian, serta gagahnya Gunung Semeru dalam satu lokasi, hanya bisa ditemukan di wisata panorama kapas biru di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Ya, spot wisata yang sedang viral di media sosial ini memang menyuguhkan pemandangan bak lukisan alam yang begitu indah. Di sini pengunjung bisa berburu foto yang instagramable hingga healing dari perkotaan. Panorama kapas biru juga sangat cocok bagi pengunjung yang tak suka trekking karena wisata ini hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi parkir kendaraan. Berkunjung ke wisata panorama kapas biru, pengunjung cukup membayar tiket parkir Rp10.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil. Bagaimana pemirsa? Tertarik berkunjung ke wisata panorama kapas biru dan berburu foto untuk media sosial Anda? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Ngopi di kafe kekinian pasti sudah biasa. Tapi kalau ngopi di tempat yang memiliki nilai sejarah pasti beda ya. Nih, seperti di Depok, Jawa Barat, ada tempat kopi yang syarat akan nilai sejarah. Lantas seperti apa? Dan berikut liputannya untuk Anda. Jacob Coffee House yang terletak di Pancoran Mas Depok mengundang banyak pengunjung karena keunikannya. Tidak seperti kafe lainnya, Jacob Coffee House memiliki struktur bangunan yang berbeda. Bangunan ala Belanda yang diusung oleh kafe ini menarik para pengunjung karena bangunan ini merupakan peninggalan yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. Yang berawal dari sebuah rumah milik salah satu kaum di Depok, yakni keluarga Jacob. Dengan memanfaatkan rumah yang tidak terpakai, bangunan tersebut diberikan dan dibangun menjadi sebuah kafe yang berdiri sejak 2017.
Jacob sendiri dibuka mulai Juli 2017. Jadi 2017 kita mulai beroperasi untuk coffee shop-nya sendiri. Sebagai kafe yang berfokus pada penjualan kopi, Jacob Coffee juga menawarkan kopi Arabica yang khas dan sedap untuk dinikmati para pengunjung. Namun, kafe tersebut juga menyajikan banyak menu lain yang tidak kalah sedap. Selain itu, Jacob Coffee juga menjual kopi giling segar yang dikemas dari berbagai daerah. Membuat kita beda dari kafe-kafe pada umumnya adalah yang pertama soal bangunannya ya. Bangunannya itu sendiri bisa dibilang bangunan tua, peninggalan dari satu kolega si owner, yang dimana bangunan ini itu merupakan bangunan tua kolonial gitu. Jadi bangunannya dari segi arsitek dan segala macamnya lumayan unik. Terus kita juga bergerak di industri yang bukan hanya menyediakan makanan dan minuman, tapi specialty coffee lebih tepatnya. Jadi kopinya khusus dan proses pembuatannya pun juga dengan metode yang khusus juga. Ya pemirsa, jadi ini dia menu-menu andalan Jacob Coffee. Ada Jacob Big Breakfast, ada Smoked Brisket Breakfast, dan juga ada Jacob Beef Burger. Nah, menu-menu ini sangat cocok disantap bareng sama Coffee Magic dan juga Hot Chocolate Hazelnut. Mari kita coba. Dari Depok, Jawa Barat, Vidya Ramadhani, Laksana iNews melaporkan. Lionel Messi kembali raih Ballon d'Or 2023. Dan informasi lengkapnya setelah lagi, tetaplah bersama kami di Okezone Update. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, di Okezone Update. Film terbaru Korea, Love Reset, akan digarap ulang atau di-remake menjadi versi Cina. Kabar remake ini diumumkan ketika film romantik komedi itu masih tayang di bioskop Korea. Film terbaru Korea, Love Reset, akan digarap ulang atau remake menjadi versi China. Kabar remake ini diumumkan ketika film romantik komedi itu masih tayang di bioskop Korea. Selain China, perwakilan tim urusan bisnis luar negeri Baronson ENA mengatakan negara lain juga ingin mendapatkan hak atas remake Love Reset. Love Reset yang juga berjudul 30 Days sejauh ini mencetak catatan apik di bioskop Korea. Film yang dibintangi oleh Kang Hanel dan Jong So Min sudah mengumpulkan 1 juta penonton pada 11 Oktober lalu. Film ini bahkan masih menempati puncak box office Korea selama 20 hari berturut-turut. Love Reset juga akan ditayangkan di berbagai negara luar Korea, sebut saja Amerika Serikat, Thailand, Vietnam, Filipina, hingga Indonesia. Penayangan Love Reset di Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh CBI Pictures selaku distributor resmi yakni 1 November mendatang. Love Reset mengisahkan pasangan suami istri yang menjalani pernikahan dengan penuh rasa tak bahagia dan diambang perceraian. Namun 30 hari sebelum perceraian, mereka mengalami kecelakaan mobil. Pasangan itu kemudian hilang ingatan dan harus memulai semuanya dari awal lagi. Film ini dibintangi Kang Hanel dan Jong So Min sebagai pemeran utama. Hanel berperan sebagai No Jong Yeol, pengacara sekaligus suami dari Hong Nara, seorang produser film. Selain itu, Love Reset juga turut dibintangi Kim Son Young, Hwang Se-in, Lim Chol Hyuk, Yoon Kyung Ho, Jo Min Soo, Ji Yeon, dan Song Hye-na. Turnamen biliar Popsika Pelajar Mahasiswa Seri 4 Jakarta tahun 2023 resmi berakhir. Ahmad Fauzan berhasil meraih gelar juara pada seri keempat ini. Wah, selamat ya. Pebiliar muda asal Kediri Ahmad Fauzan berhasil merebut gelar juara pada turnamen biliar Popsika Pelajar Mahasiswa Seri 4 Jakarta 2023. Fauzan berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-0 dari pebiliar asal Tangerang Selatan Guido pada partai puncak turnamen yang digelar di Puslatnas Popsi Wisma Indovision 2 Jakarta. Popsika Pelajar Mahasiswa Seri 4 Jakarta 2023 juga mengantarkan 4 pebiliar berlaga di babak Grand Final Desember mendatang. Ya, alhamdulillah senang. Tadi di final bisa menang langsung 6-0 tuh gimana tuh? Ceritanya kok bisa gitu menang telak? Ya, dapat hoki aja. Dapat hoki dari musuhnya.
Kalau persiapan buat seri keempat ini gimana sih? Berapa lama latihannya mungkin? Ya, Tiap minggu berapa hari? tiap hari 4 jam. Pada babak Grand Final, 16 pebiliar muda dari masing-masing seri Popsi Cup Pelajar Mahasiswa 2023 akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Bintang Inter Miami dan timnas Argentina Lionel Messi resmi didapuk sebagai penerima penghargaan pemain terbaik dunia Ballon d'Or 2023. La Pulga keluar sebagai pemain terbaik mengalahkan Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Nada, quiero agradecer a toda la gente que votó, que me hizo el ganador de este premio, obviamente compartir con Dallas Mavericks melanjutkan tren positif mereka dengan mengalahkan tuan. Biasa berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini di OK Zone Update. Saya Nata Arpan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.